ya bahwa eh, terkait dengan perkara ini kami sudah melakukan proses penyidikan sejak Oktober 2023 Hmm, ya. Ini tepatnya sudah 1 tahun lah ya. Dan tentu proses penyelidikan itu dilakukan sebelum penyidikan karena tahapannya begitu. Jadi baik, ada laporan pengaduan masyarakat, dilakukan kajian, diselidiki, ada peristiwa pidana, kemudian ditingkatkan ke penyidikan ya. hmm, Bahwa penyidikan selama 1 tahun tentu karena penyidikan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang satu tindak pidana dengan menemukan bukti-bukti, maka hmm, upaya-upaya itu yang terus dilakukan selama 1 tahun ini, melakukan kajian, pendalaman, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan permintaan keterangan. Bahkan seperti yang sudah kami sampaikan, setidaknya ada 90 orang yang sudah dimintai baik. keterangan dalam perkara ini sampai pada tindakan beberapa waktu yang lalu melakukan penahanan. Ini Oke, itu baik. yang saya sampaikan tadi bahwa peristiwa pidananya itu di 2015 2016 Ya, ya. Tetapi kami kan baru mendapat laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat itu di tahun 2023. hmm, Jadi tidak ada yang missing sebenarnya di sini, hmm, ya. Makanya proses itu seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari kajian pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan dan oke. sampai penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan inilah tindakan-tindakan penyidikan seperti yang sudah kami uraikan. Jadi nggak ada yang missing di sini, nggak ada. Ya. Oke, baik. Saya mau. Ya, mungkin ada banyak indikator yang biasa publik gunakan untuk melihat apakah sebuah kasus itu reguler atau irregular begitu ya. Hmm, Misalnya dari sisi timing, ketika satu kasus itu diproses di momen-momen tertentu, misalnya terkait dengan pemilihan dan lain-lain, itu pun ternyata juga misalnya Kejaksaan Agung membuat regulasi untuk calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dan juga presiden yang sedang berkontestasi kan juga tidak dilakukan pemeriksaan hmm, sampai pemilihannya selesai. Artinya itu juga menjadi indikator bahwa Kejaksaan Agung sendiri mengakui bahwa timing itu matter gitu ya, bahwa timing itu adalah sesuatu yang signifikan. hmm, Yang kedua biasanya ketika dari sisi konstruksi perkaranya ada pihak-pihak yang diduga melibatkan banyak pihak tetapi kemudian diproses sebagian pihak, pihak yang lain tidak diproses. hmm. Kemudian publik menduga-duga yang seperti ini juga irregular, artinya tidak wajar begitu. Atau yang terakhir misalnya tidak jelas alat buktinya kemudian tetap dipaksakan. Tetapi saya ingin katakan untuk kasus ini, kalau saya boleh membaca begitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan, kalau ditanya apakah memenuhi rumusan delik, sepertinya kalau pasal 2, pasal 3, sepertinya saya duga ini akan terpenuhi. Tetapi pertanyaannya saya ingin justru mendengar dari pihak Kejaksaan, apakah di dalam perkara ini ada kesengajaan atau di dalam perkara ini ada fraud, ada suap, ada gratifikasi yang itu Ya, kemudian mempengaruhi keluarnya izin-izin ini. Karena ini kasus akan sangat akan sangat debatable nanti di dalam persidangan. Saya hmm, mengajak publik untuk tidak larut dalam diskusi apakah ini politisasi atau apa ya, tidak, tetapi ikuti seluruh proses penanganan perkara ini khususnya nanti di persidangan karena juga ada banyak persidangan-persidangan di kasus lain yang menarik, oke. misalnya dalam kasus Karen. Karen itu 2 kali ditangani, satu oleh Kejaksaan, satu oleh KPK. Ya, Kalau kita lihat kasus Karen yang pertama di Kejaksaan Blok Mantagami, itu majelis hakim pada akhirnya mengatakan bukan merupakan pidana karena oke. tidak terdapat suap, tidak terdapat Ya, tipu muslihat, tidak terdapat fraud gitu ya. ya, Tetapi ya. di kasus yang lain, di kasus impor LNG, Karen Oke, diputus bersalah. baik. Artinya di sini saya ingin mengajak publik kita kembali ke fokus ke kasusnya saja, jangan Oke. dibawa kemana-mana begitu. Proses penyidikannya, apakah ada unsur suap di situ, misalnya dalam menerima fee atau gratifikasi dan sebagainya. Tetapi yang mau saya pastikan adalah bahwa eh, penyidik ya tentu dengan pasal-pasal sangkaan itu akan didasarkan pada pemenuhan unsur dari pasal-pasal sangkaan. Ya sebagaimana diuraikan di dalam pasal 2, pasal 3, ya bahwa terhadap apa pemenuhan itu kan ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hmm, Tentu kita lihat dari apa kronologisnya bahwa tahun 2015 misalnya pemerintah sudah menyatakan bahwa kita surplus apa gula dan tidak perlu importasi gula tapi itu dilakukan dan oke. itu tidak berdasarkan rekomendasi dari lembaga lain. Nah, termasuk bagaimana
harga jualnya yang di atas harga head dari 13.000 menjadi 16.000. Nah, ini semua yang akan diungkap oleh penyidik dalam proses ini. Nah, jika memang dalam proses penyidikannya terdapat misalnya ada aliran-aliran dana, ya tentu ini akan terus berkembang seperti yang sampaikan Pak Jainur. Tetapi bukan berarti lalu kita pesimis dengan soal debatable terkait dengan penerapan pasal 2, pasal 3. Ya, Oke, karena baik. kami selalu Baik. mengutamakan case building dalam penanganan Oke. perkara. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, saya Oke. kira begitu.